Pernah tidak? Kamu lagi enak-enak nonton, tiba-tiba video berhenti dan muncul lingkaran loading. Atau lagi kelas online, suara dosen putus-putus. Atau yang paling bikin emosi, lagi main game rank, ping tadinya stabil, mendadak merah, dan kamu kalah tanpa bisa apa-apa. Padahal kalau dilihat, bar wifi penuh, paket internet juga terasa sudah cukup. Di situ biasanya kita langsung nyalahin providernya. Tapi seringkali masalahnya bukan hanya di internet dari luar, tetapi di cara wifi di rumah mengatur dan mengirim sinyal ke semua perangkat. Wifi generasi lama bisa jalan, tetapi mulai kelihatan batasnya ketika beban makin berat. Disinilah Wi-Fi 7 masuk. Ini adalah standar Wi-Fi generasi baru yang bukan cuma janji lebih cepat, tetapi benar-benar dirancang untuk bikin jaringan lebih kencang, lebih stabil, dan lebih responsif. Terutama ketika banyak perangkat dipakai bersamaan. Supaya penjelasan tentang Wi-Fi 7 masuk akal, kita mulai dulu dari dasar cara kerja Wi-Fi. Baru setelah itu masuk ke definisi Wi-Fi 7 dan fitur-fitur pentingnya. Pertama-tama, data yang kamu akses di internet, seperti Google, YouTube, atau Wikipedia, berasal dari server yang berada jauh di luar rumahmu. Data itu masuk ke rumah melalui modem dari ISP. Modem berfungsi sebagai penerjemah awal. Ia menerima sinyal dari jaringan penyedia internet, lalu mengubahnya menjadi sinyal digital yang bisa dipahami oleh router. Setelah data keluar dari modem, router mengambil alih tugas distribusi. Router mengatur lalu lintas data ke seluruh perangkat di rumah, baik melalui kabel maupun nirkabel. Untuk perangkat berkabel seperti komputer atau printer, router mengirimkan data langsung lewat jalur fisik. Sementara untuk perangkat nirkabel seperti ponsel dan laptop, router mengubah data digital menjadi gelombang radio dan memancarkannya sebagai sinyal Wi-Fi. Perangkat kamu menangkap gelombang radio itu menggunakan adaptor nirkabel, lalu mengonversinya kembali menjadi data digital yang muncul sebagai video, gambar, atau halaman web. Prosesnya selalu dua arah. Perangkat juga mengirimkan data kembali ke router. Seperti saat kamu mengirim chat, mengklik link, atau bermain game online. Dan router meneruskannya ke internet. Proses bolak-balik inilah yang membuat Wi-Fi bisa bekerja secara real-time. Selanjutnya kita akan bahas bagian istilah-istilah teknis. Pertama-tama ada band. Band adalah kelompok frekuensi yang digunakan Wi-Fi untuk mengirim data. Saat ini ada 3 band utama, 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Band 2,4 GHz memiliki jangkauan paling jauh dan paling mudah menembus tembok, tetapi kecepatannya paling rendah. Band 5 GHz lebih cepat dan lebih stabil untuk jarak menengah, namun jangkauannya lebih pendek dari 2,4 GHz. Band 6 GHz memiliki kecepatan paling tinggi, tetapi daya tembusnya paling lemah. Kesimpulannya, semakin besar angka band, maka semakin tinggi frekuensinya dan semakin besar data yang bisa dibawa per detik, namun area cakupannya makin kecil. Di dalam setiap band terdapat kanal, yaitu jalur dengan lebar tertentu, yang menentukan seberapa banyak data dapat lewat sekaligus. Lebar kanal diukur dalam megahertz. Anggap saja kanal itu seperti jalan raya besar, yang memungkinkan lebih banyak kendaraan data lewat bersamaan. Namun jalur yang lebih luas juga lebih mudah terganggu jika kondisi frekuensi sekitar tidak bersih. Selain itu ada modulasi atau QAM, yaitu teknik pengemasan data dalam sinyal. QAM itu ibarat seperti truk yang lebih besar, membawa lebih banyak muatan. Tetapi modulasi tinggi membutuhkan kualitas sinyal yang sangat baik. Jika sinyal lemah atau banyak interferensi, QAM tinggi akan turun secara otomatis. Throughput dan latensi adalah dua konsep kinerja Wi-Fi yang sering disalahpahami. Singkatnya, throughput menentukan berapa banyak data bisa lewat, sedangkan latensi menentukan seberapa cepat jaringan merespon. Untuk streaming dan download, throughput lebih penting. Tetapi untuk game online dan kegiatan yang sensitif terhadap delay, latensi menjadi faktor yang jauh lebih kritis. Wi-Fi 7 atau 802,11b adalah standar Wi-Fi generasi baru yang dirancang untuk menghadapi kebutuhan internet modern. Bukan hanya menambah kecepatan, tetapi memperbaiki cara Wi-Fi mengatur banyak perangkat, menurunkan latensi agar lebih responsif,
dan membuat jaringan lebih stabil meskipun lingkungan penuh sinyal yang saling bertabrakan. Selanjutnya kita akan membahas peningkatan gila apa saja yang ada di Wi-Fi 7 ini. Di Wi-Fi 6, lebar kanal maksimal hanya 160 MHz. Ketika banyak aktivitas berat berjalan bersamaan, jalur ini mulai terasa sempit. Karena itu, Wi-Fi 7 memperlebar kanal hingga 320 MHz, yang artinya jalurnya 2 kali lebih besar, sehingga kapasitas datanya berlipat. Selain itu, modulasi dinaikkan menjadi 4K-QAM, yang mampu membawa sekitar 20% lebih banyak data dalam satu simbol radio dibanding modulasi lama 1024 QAM. Kombinasi kanal yang lebar dan modulasi yang padat inilah yang mengangkat kecepatan teoritis Wi-Fi 7 hingga sekitar 46 gigabit per detik, 4-5 kali Wi-Fi 6. Di Wi-Fi generasi sebelumnya, satu perangkat hanya memakai satu band dalam satu waktu. Misalnya, hanya 5 GHz. Jika band tersebut ramai atau terganggu, koneksi langsung menurun. MLO dirancang untuk mengatasi kelemahan ini dengan cara mengizinkan satu perangkat memakai beberapa band secara paralel. Jika satu jalur terganggu, jalur lainnya tetap jalan. Hasilnya jauh lebih terasa. Throughput naik, latensi turun, dan koneksi jauh lebih stabil. Sinyal di dunia nyata jarang bersih. Ada bagian kanal yang terganggu oleh jaringan tetangga. Wi-Fi generasi lama sering menurunkan kualitas kanal secara keseluruhan hanya karena satu bagian terganggu. Wi-Fi 7 menggunakan multi-resource units dan puncturing, yaitu teknik yang mengabaikan bagian kanal yang rusak dan tetap menggunakan bagian lain yang bersih. Dengan pendekatan ini, kapasitas tetap tinggi meskipun lingkungan penuh sinyal saling bertabrakan, sangat berguna untuk apartemen dan perumahan padat. MU-MIMO adalah pengembangan dari SU-MIMO. Pada SU-MIMO, Single User MIMO, router hanya bisa melayani satu perangkat dalam satu waktu, meskipun memiliki banyak antena. Sehingga perangkat lain harus menunggu giliran dan menyebabkan antrian ketika banyak perangkat aktif. MU-MIMO, Multi-User MIMO, memperbaiki hal ini dengan membagi aliran data ke beberapa perangkat secara paralel, sehingga router bisa melayani banyak perangkat sekaligus tanpa saling menghambat. Di Wi-Fi 5, MU-MIMO hanya bekerja ke arah downstream dan biasanya terbatas pada 4 aliran. Di Wi-Fi 6, jumlahnya meningkat menjadi 8 aliran dan mendukung uplink downlink, sehingga trafik 2 arah lebih efisien. Wi-Fi 7 membawa lonjakan besar dengan dukungan hingga 16x16 MU-MIMO, yang berarti router dapat mengirim dan menerima hingga 16 aliran secara bersamaan ke lebih banyak perangkat sekaligus dengan stabilitas yang lebih baik. Intinya, Wi-Fi 7 tidak hanya menambah jumlah perangkat yang bisa dilayani tanpa antrean, tetapi juga menjaga kecepatan tetap tinggi meskipun jaringan sedang penuh. Kelebihan Wi-Fi 7. Pertama, kapasitas datanya sangat besar. Ini membuat banyak aktivitas berat bisa berjalan tanpa saling menghambat. Kedua, latensinya rendah dan stabil. Game, VR, dan video call terasa lebih mulus. Ketiga, lebih tahan interferensi, sehingga koneksi tetap stabil meskipun lingkungan padat sinyal. Keempat, siap dipakai jangka panjang, karena dirancang untuk kebutuhan masa depan. Kekurangan Wi-Fi 7. Pertama, perangkatnya masih cukup mahal. Kedua, jangkauan 6 GHz lebih pendek, sehingga posisi router perlu diperhatikan. Ketiga, banyak perangkat saat ini masih belum mendukung Wi-Fi 7, sehingga manfaatnya belum maksimal. Kesimpulannya, Wi-Fi 7 hadir karena kebutuhan internet kita sudah jauh lebih berat. Perangkat makin banyak, aktivitas makin intens, dan gangguan sinyal makin sering terjadi. Teknologi lama seperti Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6 masih bisa jalan, tetapi mulai terasa batasnya ketika banyak perangkat aktif bersamaan,
atau ketika kita butuh koneksi yang benar-benar stabil dan responsif. Wi-Fi 7 menjawab hal ini dengan kanal yang lebih lebar, modulasi yang lebih padat, kemampuan-kemampuan hebat lainnya, sehingga semua perangkat bisa dapat jatah koneksi lebih merata. Hasil akhirnya adalah jaringan yang lebih cepat dan lebih siap menghadapi kebutuhan internet masa depan. Kalau perangkatmu sudah makin banyak, kamu sering main game, atau kamu pakai internet untuk kerja dan aktivitas real-time yang butuh respon cepat, Wi-Fi 7 bisa jadi peningkatan yang sangat terasa. Tapi kalau pemakaianmu masih ringan, upgrade ini bisa ditunda sampai ekosistem perangkat Wi-Fi 7 lebih luas dan harganya lebih masuk akal. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini membantu menjelaskan teknologi Wi-Fi 7 dengan cara yang lebih mudah, jangan lupa kasih like, share ke temanmu yang koneksinya sering bikin emosi, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.